menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kekaguman kami hanya kepada-Mu Tuhan. Keindahan dunia ini tidak dapat mengalihkan perhatian kami kepada-Mu. Sebab Engkaulah harta terindah yang kami miliki. Kami bersyukur sepanjang malam Tuhan sudah melindungi kami. Tuhan membangunkan kami dengan kesehatan. Tuhan, di pagi hari yang baru ini Tuhan, Kau berikan semangat yang baru kepada kami untuk mengiring Tuhan dan melayani Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Tuhan yang hadir di tempat ini, Tuhan yang hadir di rumah kami masing-masing, Tuhan yang hadir di hati kami. Tuhan, berkata-katalah Engkau dengan pesan sederhana dan jelas, supaya kami semakin mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami siap menerima firman-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya juga menyapa saudara-saudara kita yang ada di rumah masing-masing yang mengikuti doa pagi pada pagi ini. Selamat pagi, Shalom. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pagi ini saya ingin membagikan sebuah kebenaran firman Tuhan yang sangat penting dan menjadi pengalaman hidup kita masing-masing. Kita akan buka dulu di dalam Lukas pasal 1 ayat yang ke-80. Lukas pasal 1 ayat yang ke-80. Saya bacakan buat Bapak Ibu, saudara-saudara semua. Adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya, dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, Lukas menuliskan tentang Yohanes Pembaptis sebelum Yohanes Pembaptis memasuki pelayanan. Sebelum Yohanes Pembaptis menyatakan diri kepada bangsa umat Israel. Bapak Ibu, ternyata Yohanes itu, Lukas menuliskan, anak itu bertambah besar dan semakin kuat rohnya, dan ia tinggal, Bapak Ibu, garis bawah ini, ia tinggal di mana? Di padang gurun. Pagi ini saya beri judul Padang Gurun Sekolah Kehidupan. Walaupun waktunya hanya singkat, tapi saya berharap Bapak Ibu, pesan ini kuat dan menjadi kekuatan kita ketika kita melintasi padang gurun kehidupan kita masing-masing. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, padang gurun itu sebuah tempat yang tidak menyenangkan bagi banyak orang. Tempat yang tandus, tempat yang kering. Mungkin cuacanya juga, iklimnya juga ketika pagi itu, ketika siang hari itu panas teriknya bukan main, malam hari dinginnya juga bukan main, katanya seperti itu. Dan juga padang gurun itu tidak ada air, hewan-hewannya juga hewan-hewan yang kebanyakannya mematikan. Ada ular, ada kalajengking, Alkitab menceritakan seperti itu. Ada kadal, ya, ada raja wali, ada banyak hewan. Kemudian juga ada lalat, nyamuk yang mereka hewannya berbeda dan kebanyakan mematikan. Atau paling tidak mereka bisa menularkan satu penyakit yang juga bisa mematikan. Itulah gambaran padang gurun, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Jadi tempat yang tidak ideal, baik buat persinggahan maupun buat apalagi buat tempat tinggal.
Tapi anehnya Bapak Ibu, Lukas menceritakan dan ini tempatnya Yohanes Pembaptis sebelum dia menampakkan diri kepada Israel, sebelum dia menyatakan dirinya ke Israel, sebelum dia memproklamirkan dirinya kepada Israel dan menyiapkan jalan bagi Yesus, Bapak Ibu, ternyata Yohanes Pembaptis itu dibesarkan dan hidupnya itu di padang gurun, makanannya hanya belalang dan madu hutan. Jadi kalau saya lihat di terjemahan yang lain atau bahasa aslinya bukan madu hutan, tapi karena madu yang dihasilkan di gurun itu madu asli, madu dari hewan liar. Bapak Ibu, seorang Yohanes yang seperti kekudusannya luar biasa, yang memang dipakai Tuhan untuk menyiapkan jalan bagi Tuhan, anak Zakaria itu, dia pun masuk ke dalam padang gurun kehidupan, padang gurun. Dan faktanya juga ketika Tuhan Yesus setelah dibaptis dan akan memasuki pelayanan 3,5 tahun, Yesus juga dibawa kepada padang gurun, Bapak Ibu. Bangsa Israel sebelum masuk ke tanah Kanaan juga dibawa ke padang gurun. Jadi padang gurun itu sebuah keniscayaan bagi semua umat Tuhan sebenarnya. Sebuah keniscayaan kehidupan anak-anak Tuhan itu adalah melintasi padang gurun. Tahun 2001 adalah padang gurun buat kehidupan saya. Sehingga menyampaikan pesan ini mungkin saya mengalami pengalaman yang luar biasa. Padang gurun yang saya nikmati, saya merasakan. Tapi kabar baiknya ada tiang awan dan tiang api. Matius juga mencatat di padang gurun itu ada malaikat Tuhan. Sehingga saudara semua tidak harus takut menghadapi padang gurun. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, saya tidak tahu padang gurun apa dan durasinya berapa lama saudara melewati padang gurun itu. Bangsa Israel melewati padang gurun 40 tahun Bapak Ibu. 40 tahun itu waktu yang tidak singkat. Kalau dihitung perjalanan jalan kaki Bapak Ibu, 40 tahun. Saya ambil saja 10 tahun saja ya, seperempatnya. Karena tidak mungkin 40 tahun itu berjalan, mungkin seperempatnya saja, 6 jam saja setiap hari. Berarti 10 tahun ya berjalan. Perjalanan itu kalau saya ukur-ukur, saya hitung, ternyata itu hampir 18.000 kilometer. Perjalanan ke sini ke Israel dengan jalan kaki itu seperti itu, 17.000, hanya 9.000 kalau ke Israel malahan. Jadi Bapak Ibu, kalau jalan kaki, bangsa Israel itu mungkin kalau 40 tahun itu penuh dia berjalan, mungkin bisa mengelilingi dunia, bumi. Tapi durasi lamanya ya, Tuhan Yesus 40 hari, itu tidak penting. Tapi yang penting, apa sih tujuannya? Semua umat Tuhan harus melewati padang gurun untuk memasuki perjanjian Tuhan. Apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupan saudara dan saya. Dan itu pasti kita tahu, pasti persis bahwa Tuhan menjanjikan masa depan kita yang sangat baik. Kalau iblis itu tidak punya masa depan. Kalau kita punya masa depan. Iblis masa depannya jelas, dia akan dihukum di neraka kekal. Tapi kita anak-anak Tuhan, Tuhan menjanjikan kerajaan surga buat saudara dan saya. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, maka ketika saudara menghadapi padang gurun kehidupan saudara, apapun itu, Bapak Ibu nikmati. Nikmati. Dan gak usah takut Bapak Ibu. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, padang gurun itu bukan dosa. Padang gurun itu sebuah kenyataan hidup. Hidup saudara yang sulit, hidup saudara yang susah, mungkin hidup kita yang tidak nyaman.
Bapak Ibu, memang mungkin diizinkan Tuhan. Makanya Matius menulis, Roh memimpin Tuhan Yesus ke padang gurun untuk dicobai. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, pengalaman-pengalaman hidup kita akan semakin mengajarkan kita bahwa semua kenyataan di dunia ini tidak akan pernah menggagalkan rencana Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Amin Bapak Ibu? Tidak akan pernah. Dan itu semu daya iblis, ingin menggagalkan rencana Tuhan. Semua binatang liar yang ada di padang gurun itu berusaha mematikan kita. Menggagalkan rencana Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Supaya kita tidak mencapai tujuan kita. Tujuan hidup yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup saudara dan saya. Supaya kita memiliki hidup dan mempunyainya di dalam kelimpahan. Bapak Ibu, saudara yang kekasih dalam Tuhan. Saudara akan menikmati itu kalau saudara tahu tujuannya. Mengapa saudara dibawa kepada padang gurun kehidupan? Mungkin pekerjaan, mungkin keluarga, mungkin pelayanan, apapun itu Bapak Ibu. Tapi tujuannya Bapak Ibu, coba kita baca dulu satu ayat yang menjelaskan tujuan mengapa kita dibawa ke padang gurun. Ulangan 8 ayat 2, Bapak Ibu. Saya bacakan, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini. Dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Yakni apakah engkau berpegang teguh pada perintahnya atau tidak. Satu ayat ini menjelaskan 3 tujuan. Mengapa Allah membawa bangsa Israel masuk ke padang gurun. Bapak Ibu, tujuan yang pertama, mengapa kita dibawa ke padang gurun kehidupan kita? Mengapa kita dibawa kepada masa sulit yang harus kita hadapi Bapak Ibu? Yang pertama Bapak Ibu menjelaskan pada ayat ini, di padang selama 40 tahun itu dengan maksud yang pertama merendahkan hatimu. Merendahkan hatimu. Bapak Ibu, ini tujuan pertama. Kerendahan hati itu dibutuhkan oleh setiap orang. Lawan kerendahan hati itu adalah Bapak Ibu, kehidupan yang terpusat kepada diri sendiri. Ya. Kalau kita rendah hati, pusat hidup kita bukan lagi hidup diri kita sendiri. Bapak Ibu Saudara, jadi Bapak Ibu berulang kali sadar atau tidak, suka atau tidak, saudara sebenarnya sudah dibawa kepada padang gurun itu. Tujuannya apa? Dan saya merasakan berulang kali, saya dibawa kepada padang gurun kehidupan saya. Kehidupan pelayanan saya, kehidupan keluarga saya. Ternyata Tuhan proses saya supaya saya semakin merendahkan hati. Tahun ini saya seperti lahir baru Bapak Ibu. Memiliki kehidupan yang baru. Untuk memiliki semangat yang baru melayani Tuhan dan juga mengiring Tuhan. Bapak Ibu, selama ini saya juga nggak sadar. Mungkin kita juga nggak sadar juga. Selama ini kita sombong, tidak mengandalkan Tuhan. Mengandalkan kepandaian, mengandalkan keakuan, mengandalkan kepintaran, mengandalkan kecakapan, mengandalkan kekayaan dan sebagainya. Tapi itu Tuhan Tuhan nggak mau supaya kita tetap mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Dan itu dipakai oleh Tuhan untuk memproses kita masuk dalam padang gurun.
Bagaimana bangsa Israel dia merasa pilihan Tuhan, merasa unggul dari bangsa-bangsa yang lain. Dan sampai sekarang pun mungkin seperti itu. Dan proses Tuhan padang gurun sampai hari ini. Kita semua Bapak Ibu, sampai nanti kita memasuki Bapak Ibu rencana Tuhan, kemuliaan Tuhan yang dinyatakan kepada kita semua. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, di hadapan sesama kita. Supaya apa? Supaya kita bisa melewati padang gurun itu. Bapak Ibu, saya punya orang tua, itu setiap kali mengajari saya begini. Kalau kamu diajar Tuhan dan kamu tidak mendengarkan, tidak menuruti, kamu akan semakin dibanting sama Tuhan. Istilah Jawanya kamu mau dikeplek kayak gitu. Dibanting gitu ya. Walaupun Tuhan mungkin nggak seperti itu karena Tuhan itu kasih ya. Tapi kalau kita tegar tengkuk seperti bangsa Israel yang seharusnya kita melewati padang gurun itu hanya hitungan beberapa hari Bapak Ibu. Kalau tadi 9.005 kilometer, perjalanan kaki manusia itu sekitar 5 sampai 8 kilometer per jam. Jadi enggak seberapa, waktunya enggak sampai 40 tahun Bapak Ibu. Itu dari Indonesia ke Israel ya. Belum lagi hanya jaraknya dari Mesir ke tanah perjanjian itu lebih dekat lagi Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, mari kita semakin merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Tuhan proses kita untuk itu. Yang pertama Bapak Ibu. Mental kita, karakter kita ini yang utama di hadapan Tuhan. Ya, kita dibentuk. 10 tahun terakhir ini, ya, orang semakin sadar hal yang penting dalam kehidupan itu sebenarnya karakter. Kita mengiring Tuhan juga sebenarnya kita harus serupa dengan Kristus. Bukan keserupaan antara penampilannya, pelayanannya, atau kita membuat mujizat seperti Tuhan Yesus. Bukan itu. Tapi apakah karakter kita benar-benar meneladani karakter Kristus Bapak Ibu? Itu yang harusnya. Perjalanan di padang gurun itu sebenarnya juga membentuk karakter bangsa Israel yang sudah terbentuk selama kurang lebih 400 tahun di Mesir. Karakternya itu sudah menjadi budaya. Dan itu sulit untuk mengubahnya. Kalau waktu hanya 40 tahun untuk mengubah karakter suatu bangsa itu hanya waktu yang singkat. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Jadi mari kita merendahkan hati kita. Karakter kita dibentuk oleh Tuhan. 10 tahun ini sekolah-sekolah mulai sadar dan mereka menggalakkan namanya pendidikan karakter. Dan itu pun nggak berhasil Bapak Ibu. Karakter kita, apakah khotbah ini bisa mengubah karakter saudara? Khotbah yang hanya 20 menit. Atau saya sebut saja program gereja yang lebih gede lagi. Pria sejati, wanita bijak, wanita berdampak, apalagi dulos camp. Bisa nggak mengubah karakter saudara? Secara mistis nggak mungkin bisa. Walaupun itu memang penting supaya kita menerima pembekalan firman Tuhan, menerima hal yang penting dari Tuhan, tapi itu tidak cukup untuk mengubah karakter kita. Saudara dan saya harus dibawa masuk kepada padang gurun itu. Dan itu pun kalau kita sadar, itu pun kalau kita menyadari bahwa Tuhan mau membentuk saya. Tuhan mau membentuk saya. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Saya hanya disiapkan waktu 20 menit tadi saya tanya. Bapak Ibu, yang pertama, yang kedua Bapak Ibu. Yang kedua Bapak Ibu, agar kita memiliki motivasi yang jelas. Dalam melayani Tuhan, dalam mengiring Tuhan, dalam berkeluarga, dalam bekerja, dalam apapun itu, kalau kita memiliki motivasi yang salah,
maka kita akan menjumpai kekecewaan. Dan kita akan bersungut-sungut, apapun itu. Dan kenyataannya kita seringkali memiliki motivasi yang salah. Dalam melayani Tuhan juga kita memiliki motivasi yang salah. Supaya kita semakin dimurnikan. Kadang-kadang kita melayani Tuhan hanya pencitraan saja. Supaya kita dilihat orang lebih keren, lebih oke, lebih dipakai Tuhan. Lebih populer, lebih eksis. Bapak Ibu, itu motivasinya. Kita tampil di gereja, kita menjadi worship leader, kita menjadi singer, menjadi apapun itu. Motivasi kita kadang-kadang menjadi salah. Dan bangsa Israel juga memiliki motivasi yang salah ketika Musa mengeluarkan dia dari tanah Mesir. Dia pikir dia akan memasuki sebuah keadaan yang mengenakkan dia. Negeri yang banyak susu dan madunya. Tetapi apa nyatanya Bapak Ibu? Israel dibawa kepada melintasi padang gurun terlebih dahulu untuk memasuki tanah perjanjian itu. Motivasinya muncul. Motivasi apa yang ada dalam kehidupan bangsa Israel pada waktu itu? Seperti tadi saya katakan, padang gurun itu bukan dosa. Tapi respon kita kepada padang gurun itu bisa menyebabkan kita jatuh kepada dosa. Bangsa Israel ketika melintasi padang gurun, responnya dia bersungut-sungut. Ya, di dalam 1 Korintus pasal 10, Paulus menuliskan peringatan supaya kita tidak seperti bangsa Israel. Bersungut-sungut, Bapak Ibu, kemudian tidak mengucap syukur, melakukan percabulan, melakukan hal sekendak hatinya, menyembah berhala, Bapak Ibu, mencobai Tuhan. Itu yang saya catat. Dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 1 sampai 8. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita perbaiki pagi hari ini, kita perbaiki motivasi hidup kita. Ketika kita melayani Tuhan, ketika kita berkeluarga, kalau kita hanya ingin mengejar kebahagiaan, mengejar sukacita, hanya ingin mengejar yang kenikmatan dunia, Bapak Ibu, saudara dan saya akan menjadi kecewa. Dan kita akan jatuh ke dalam dosa. Seperti bangsa Israel. Muncullah motivasinya yang salah itu ketika dia dicoba di padang gurun. Maka hari ini kita harus bertobat kepada Tuhan. Apa motivasi saudara melayani Tuhan, mengiring Tuhan? Bekerja di sekuler pun juga saudara harus memiliki motivasi yang benar. Kalau kita melayani Tuhan, kita mengiring Tuhan, hanya pengen kita supaya kita diberkati Tuhan, kita mendapatkan sukacita, bahagia dan seterusnya, itu pasti Bapak Ibu. Tapi firman Tuhan dengan jelas menyatakan bahwa siapa yang mau mengikut aku, dia harus pikul salib dan menyangkal dirinya. Jadi teologi kemakmuran itu Bapak Ibu ada sisi negatifnya. Dia pikir mengikut Tuhan, melayani Tuhan itu enak. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, yuk kita motivasi kita perbaiki. Supaya saudara tidak jatuh ke dalam pencobaan, tidak jatuh kepada dosa yang sama seperti bangsa Israel. Bersungut-sungut. Bahkan dia menyembah berhala. Yang terakhir Bapak Ibu. Apa tujuannya? Yang terakhir Bapak Ibu. Supaya kita memiliki komitmen yang kuat. Bagian yang terakhir tadi, ya, yang di dalam ulangan tadi kalau kita baca, Bapak Ibu, bagian yang terakhir, apakah engkau berpegang teguh pada perintahnya? Bapak Ibu, hanya dengan komitmen yang kuat saja, Roh Kudus, Roh Allah itu akan bekerja dalam hidup saudara dan saya. Saudara dan saya jangan pikir kita
mengikut Tuhan, mengiring Tuhan, ditumpang tangan, didoakan, lalu secara mistis kita berubah, karakter kita berubah. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Harus ada komitmen kerinduan yang dalam hati kita untuk hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Untuk hidup sesuai dengan karakter Tuhan. Jadi saya rindu saudara dan saya pagi ini memperbarui komitmen kita kembali di hadapan Tuhan. Yuk kita memiliki komitmen yang baru kepada Tuhan. Supaya apa? Roh Kudus semakin mengerjakan kita. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita menyadari sebuah keniscayaan yang kita hadapi, yaitu padang gurun kehidupan kita. Mari kita tidak takut menghadapinya. Justru sukacita yang harusnya kita nikmati. Karena Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai 3 mengatakan, saudara-saudaraku anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan apa? Menghasilkan ketekunan. Bapak Ibu, kalau hari ini saya tidak tahu padang gurun apa yang saudara hadapi. Yakobus berkata, anggaplah sebagai sebuah kebahagiaan. Karena di tengah padang gurun itu ada tiang api, ada tiang awan, dan ada malaikat, Bapak Ibu. Amin buat firman Tuhan. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri, dan kita akan masuk kepada doa syafaat. Bapak Ibu kita akan mungkin kita akan naikkan satu lagu saja Bapak Ibu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Mari Bapak Ibu, saudara, kita barui komitmen kita di hadapan Tuhan. Seperti pujian yang dinaikkan tadi di awal ibadah kita. Kami mengagumi-Mu Tuhan. Dan kami kagum akan Engkau Tuhan. Tidak ada yang lebih dari Engkau di dunia ini. Hanya Engkau yang kami tinggikan, hanya Engkau yang kami agungkan. Hanya Engkau yang kami kasihi Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita menyatakan pujian kepada Tuhan. Tuhan, aku menyenangkan-Mu, ingin menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Mari angkat tangan saudara. Tuhan, bentuklah hati ini. Haleluya, haleluya. Jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu. Kuduskan hingga tulus selalu. Agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu. Ini komitmen kami Tuhan. Senangkan. Ini pernyataan hati kami yang paling dalam. Itu Kerinduan kami hanya ingin menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan. Kerinduan kami menyukakan hati-Mu saja Tuhan. Senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya tidak tahu padang gurun apa yang saudara hadapi pada hari-hari ini. Mungkin tempat bekerja saudara tidak menyenangkan.
Mungkin rumah tangga saudara hari-hari ini juga sedang mengalami hal-hal yang sepertinya di padang gurun. Bapak Ibu, jangan pernah putus asa, sebab Tuhan tidak pernah putus asa untuk memperbaiki saudara. Tuhan tidak pernah berhenti untuk membentuk kita, karena Tuhan mengasihi kita. Kalau kita dibawa kepada padang gurun, mari kita belajar untuk merendahkan hati kita. Mari kita belajar untuk memperbaiki motivasi hidup kita. Mari kita belajar memperbaharui komitmen kita di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, firman Tuhan yang singkat dan sederhana ini, mari benar-benar kita responi dengan baik. Maka Tuhan akan berikan kekuatan pada kita. Tuhan akan memberikan kemuliaan kepada saudara dan saya. Apapun persoalan saudara itu bukan masalah besar buat Tuhan. Masalahnya adalah saudara dan saya, apakah kita mau untuk menggenapi rencana Tuhan itu dalam hidup kita. Bapak Ibu, pagi ini mari kita bertobat. Mari kita memperbaharui hidup kita. Karena pertobatan itu adalah satu kali dalam satu kehidupan kita. Tapi untuk bertobat itu adalah proses yang terus-menerus diperbaharui. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, mari kita menyerahkan hanya ke dalam tangan Tuhan.